Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas satu materi tentang bagaimana menyajikan laporan di dalam penelitian. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang laporan penelitian itu seperti apa, khususnya untuk skripsi, kemudian tahapan-tahapan di dalam penyusunan seperti apa, serta sistematika di dalam laporan penelitian. Baik, saya akan share materi. Mohon ditunggu ya. Baik, semoga sudah kelihatan ya, adik semuanya, dan semoga semuanya sehat. Oke, kita akan bahas tentang laporan penelitian. Nah, di dalam penyusunan laporan penelitian ini, seperti tadi saya sampaikan, kita akan bahas tentang sistematika di dalam penyusunan laporan penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian pada dasarnya merupakan sebuah investigasi ilmiah yang atau keingintahuan peneliti untuk memecahkan sebuah permasalahan, sebuah fenomena yang ada di masyarakat atau dalam objek, sehingga si peneliti ini bisa menjawab ya ataupun menjawab masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih menemukan fenomena penelitian, menemukan research gap, menemukan permasalahan penelitian sampai kepada menyajikan menemukan model riset sampai kemudian menyusun metodologi penelitian. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih menyusun laporan penelitian khususnya ini untuk level S1. Oke, adik-adik semuanya, laporan penelitian pada dasarnya merupakan tahapan akhir yang harus disusun oleh peneliti ya. Sehingga di dalam laporan penelitian ini sifatnya adalah lengkap mulai dari awal sampai dengan akhir. Biasanya format laporan akhir ini mengikuti aturan masing-masing institusi. Karena masing-masing institusi atau pendidikan tinggi ini biasanya memiliki format yang berbeda-beda, namun sama kontennya, hanya ada perbedaan-perbedaan di dalam cara penyajian ataupun bagian-bagian ya yang harus dibahas. Oleh karena itu, adik-adik semuanya, dalam menyusun laporan penelitian, Anda harus menggunakan buku panduan, khususnya buku panduan penelitian yang memang diberlakukan, di mana adik-adik semuanya ini menyelesaikan kuliah. Well, kita akan bagi ya sistematika laporan penelitian itu ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah bagian awal, kemudian yang kedua bagian utama, dan yang ketiga adalah bagian akhir. Nah, bagian awal itu seperti apa, bagian utama seperti apa, dan bagian akhir seperti apa, marilah kita lihat. Oke, adik-adik bisa kelihatan ya. Jadi bagian awal penelitian itu pada dasarnya, mohon maaf, bagian awal laporan penelitian pada dasarnya memaparkan tentang bagian-bagian yang bukan inti, tetapi merupakan bagian pertama, section pertama yang akan dibahas atau disajikan oleh peneliti. Apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah halaman sampul depan. Seperti kita tahu bahwa skripsi, tesis, disertasi, ataupun riset-riset ilmiah ini di halaman cover, sering juga disebut dengan halaman cover, ini mencantumkan judul, kemudian penulis, ya, kemudian nama perguruan tinggi dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah halaman judul. Halaman judul ini hampir sama dengan halaman cover, hanya saja nanti ketika adik-adik semuanya itu melakukan penjilitan, maka di halaman sampul depan ini biasanya hardcover ya jilidnya ya. Sementara halaman judul ini mengikuti persis tapi mengikuti dengan dicetak biasa. Kemudian halaman pengsahan ini menjelaskan tentang apakah hasil penelitian kita ini sudah dinyatakan disahkan ya oleh dosen pembimbing skripsi. Nah, kemudian yang keempat adalah halaman pernyataan, statement dari peneliti ya bahwa hasil penelitian ini atau proses penelitian ini merupakan tahapan yang dilakukan sendiri dengan menggunakan etika akademik sehingga belum ada hasil penelitian yang sama gitu. Kemudian halaman moto dan persembahan, kata pengantar,
Ya, seperti biasa daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang dan singkatan, serta intisari atau abstrak. Nah, ini bagian awal. Kita bisa melihat di daftar isi ini biasanya akan menjadi rujukan peneliti untuk mencari halaman mana sih, begitu ya. Jadi misalnya saya akan mencari hipotesis penelitian dan saya tidak tahu itu halaman mana, maka biasanya saya akan melihat daftar isinya. Jadi di bagian hipotesis itu ada di halaman berapa langsung diisi. Oleh karena itu dengan menggunakan penyusunan otomatis ini diharapkan akan mengurangi kesalahan begitu. Oke, kemudian yang kedua adalah bagian utama. Adik-adik, bagian utama ini merupakan bagian yang memang isi ya dari hasil penelitian kita. Nah, apa saja yang dibahas? Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah analisis dan pembahasan, serta yang kelima adalah simpulan, saran, dan rekomendasi ya, simpulan saran, keterbatasan, dan rekomendasi penelitian. Nah, pada bagian utama ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 ini kemarin sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Pada dasarnya bab 1 ini menggambarkan atau menyajikan alasan ya, mengapa sih sebenarnya riset ini layak untuk dilakukan begitu. Kemudian apakah ada fenomena di lapangan? Apakah ada fenomena empiris? Apakah ada gap research gitu. So, ketika sudah ada penelitian sebelumnya yang sama, perbedaan penelitian kita dengan penelitian orang lain itu seperti apa? Kemudian tentunya dilanjut dengan permasalahan riset, tujuan riset, serta manfaat riset. Kemudian di bab 2, jadi semuanya, bab 2 ini membahas tentang tinjauan pustaka. Kadang istilahnya berbeda-beda ya, tapi saya memilihnya tinjauan pustaka. Di dalamnya ada landasan teori dan juga hasil penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis. Jadi bagaimana si peneliti ini membangun hipotesis didasarkan kepada logical explanation, tentunya sebelumnya ada teori dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, kemudian terakhir adalah ada model penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel. Oke. Kemudian bab 3 ini metode penelitian. Jadi cara bagaimana penelitian ini dilakukan, ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian hasil penelitian itu disajikan di bab 4, analisis dan pembahasan. Kemudian bab 5 itu berisi simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Tentunya ini asumsinya kita tidak akan bahas dengan detail, namun sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Nah, dan bagian akhir ini tidak boleh tinggalkan oleh peneliti karena ini menggambarkan sejauh mana kita mampu menulis dengan menggunakan pendekatan etis dan lampiran. Nah, ini mungkin ya adik-adik semuanya tentang bagian-bagian yang harus ditulis di dalam laporan penelitian. Oke, kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.